Ya, jadi ingat ada beberapa mekanisme. Ya, in fact ada 4 mekanisme utama. Yang pertama adalah structural trapping atau stratigraphic trapping. CO2-nya ya keperangkap saja karena dia bertemu dengan pagar-pagar yang tidak bisa dilewati. Nah, pada fase ini CO2-nya masih bebas. Kemudian ada capillary trapping atau residual trapping. CO2-nya itu terperangkap dalam bentuk bubble-bubble di dalam kapiler, di dalam pori-pori batuan. Kemudian ada solubility trapping. Sekarang CO2-nya itu keperangkap masuk ke dalam water, dan waternya itu jatuh ke bawah karena sekarang waternya semakin berat, semakin tinggi densitasnya. Kemudian ada yang namanya mineral trapping, CO2-nya sudah larut ke air, larut atau bereaksi lagi bertemu dengan ion-ion positif dan dia menjadi mineral. Sekarang CO2-nya jadi mineral dan stay permanen di dalam reservoir. Nah, it sounds too good to be true ya. Nah, unfortunately butuh waktu yang panjang, teman-teman. Kalau kita bicara structural stratigraphic trapping, itu bisa bermain 1-10 tahun dia udah bermain, sudah aktif lah. Kalau kita bicara residual trapping, dia butuh waktu yang lebih lama. Ya, solubility trapping lebih lama lagi, dan yang paling lama adalah mineral trapping. Ini bisa ratusan atau bisa ribuan tahun. Ya, jadi istilahnya ya kita nggak bisa berharap banyak, tidak bisa berharap instan. Langsung CO2 itu menjadi mineral, nggak bisa. PR kita adalah terutama memanfaatkan structural dan stratigraphic trapping, jangan sampai CO2-nya bocor lagi ke atas. Ya, itu yang PR kita utama. Intinya kita pakai structural stratigraphic trapping, yang penting CO2-nya diam aja di dalam reservoir, ujung-ujungnya nanti dia akan larut dan lama-kelamaan akan mineral trapping. Nah, ini pemodelan ya. Jadi ketika kita injek CO2-nya di bottom, akan terbentuk seperti ini. Nah, CO2 plumnya akan terus bergerak ya, karena dia lebih ringan dari water, dia tetap akan naik ke atas karena gravitasi ya. Ini CO2-nya udah fase superkritikal ya. Dia naik ke atas ini 30 tahun. Nah, jangan lupa ya, ketika dia berjalan ke atas ini pasti ada banyak nih bubble-bubble yang ketinggalan. Ya, jadi solubility trapping sebenarnya sudah mulai bermain di sini. Setiap kali CO2-nya bergerak. Nah, 40 tahun sudah tidak ada injeksi lagi ya. Udah tinggal settle aja. Udah 300 tahun, ya karena density-nya lebih rendah dari air, dia stay di atas. Oke, tapi di sini jangan lupa masih ada di sini bubble-bubble ya. Pasti ada ketinggalan. Nah, lama-kelamaan 900 tahun, 1000 tahun, bereaksi, larut di dalam air, densitasnya airnya lebih berat, sekarang dia turun ke bawah karena gravitasi. Nah, seperti itu. Dan ya, along the way, semakin lama, pasti ada yang menjadi mineral di sini. Nah, sekarang yang lagi dilakukan oleh para researcher, bagaimana kita bisa mengakselerasi proses ini. Jangan sampai harus menunggu ratusan tahun. Yaitu teknik-teknik injeksi lah. Ada yang dia mengalirkan CO2-nya bersama air, jadi bisa mempercepat pelarutan. Ada yang menginjeksikan CO2-nya bersama alkohol, jadi mempercepat dissolution, macam-macam. Ya, ya kita sebagai praktisioner atau teman-teman bisa nanti menjadi researcher atau menjadi praktisioner. Praktisioner lebih berfokus kepada simulasi, ya, bagaimana kita memodelkan dan bagaimana setelah dia diinjeksi kemana CO2-nya lari, dan kita memprediksi dengan simulasi bagaimana akhirnya seperti itu ya. Perihal nanti teknik injeksinya tambah CO2 atau tambah alkohol macam-macam, itu masih dalam fase researcher, para teman-teman R&D yang lebih banyak bergelut di situ. Nah, bicara CO2 storage pasti nggak bisa terlepas juga dari storage capacity ya. Kita pengen tahu sebenarnya kapasitas storage-nya dari sebuah medium itu seberapa banyak atau seberapa besar. Yang ujungnya nanti akan perlu kita optimisasi gitu ya. Nah, di sini untuk memudahkan kita ada yang namanya pyramid of CO2 capacity, mulai dari total pore volume,
prospective capacity, contingent, operasional, makin lama makin mengecil ya. Jadi ini total portfolio ya, teman-teman geologis pasti bisa menghitung ya berapa maksimum portfolio. Tapi setelah kita timbang-timbang dengan geological engineering review, nggak semuanya bisa kita pakai, hanya tertinggal prospektif. Kita lihat lagi technical issue, legal issue, regulatory, infrastructure, economic. Ternyata tidak semua prospective capacity bisa kita pakai, jadilah contingent capacity. Nah, kita simulasikan, kita timbang-timbang economicalnya, ternyata hanya operational capacity. Nah, intinya kita ingin dong bagaimana setelah kita review, kita assess, operational capacity ini bisa sebesar mungkin kalau bisa mendekati total portfolio. Ya, itu PR kita. Bagaimana kita mengembangkan teknologi, bagaimana kita mengembangkan sistem perekonomian sehingga operational capacity ini makin membesar seperti itu. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang rumus storage capacity-nya saja ini bisa dibilang mudah, mirip dengan menghitung in place ya. Jadi di sini storage capacity volume-nya ya area reservoirnya dikali ketebalan reservoirnya, ketebalan gross, dikali porosity ya, dikali ada yang namanya efisiensi. Ya, ini komponen parameter yang abstrak ya. Intinya efisiensi. Mirip recovery factor lah, kebalikannya recovery factor lah. Intinya kalau kita injek sekian banyak, sebenarnya berapa sih yang bisa stay, berapa sih yang bisa tertampung, itulah namanya efisiensi. Kemudian di sini ada density ya. Ada density karena biasanya kita lebih sering merepresentasikan kapasitas itu dalam bentuk massa ya, bukan dalam bentuk volume. Jadi ini sebenarnya bukan volume ya, tapi massa. Berapa sih massa CO2 yang bisa kita simpan dalam storage? Nah, ini idealnya, basicnya. Tapi dalam breakdown-nya ada lagi rumus-rumus yang macam-macam ya. Nah, di sini saya hanya mengintroduce saja. Ada masih banyak rumus-rumus yang dikembangkan, termasuk ada dengan material balance dan tentu saja dengan simulasi ya. Nah, tapi quick calculation-nya bisa teman-teman lihat di sini.